baca. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramesti Putri dan di samping kiri saya Anissa Fitri Nabila. Saya Fadilah Hadi Putri Azhara. Saya Muhammad Rizky Zulkifli. Definisi ejaan. Ejaan membicarakan tentang penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana menggambarkan lambang-lambang bunyi bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, seperti pemisahan, penggabungan dalam suatu bahasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005 nomor 205, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Macam-macam ejaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu ejaan fenotis dan ejaan fenomis. Ejaan fenotis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf setelah mengukur dan mencatatnya dengan alat pengukur. Ejaan fenomis. Ejaan fenomis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fenom dengan satu lambang atau huruf, sehingga jumlah lambang diperlukan tidak terlalu banyak jika dibandingkan jumlah lambang dalam fenotis. terdapat beberapa macam-macam ejaan, diantaranya ejaan Van Ophusen, ejaan Swendi, ejaan Melindo, dan ejaan yang disempurnakan. Di dalam ejaan yang disempurnakan, ada beberapa hal yang harus ditekankan. Yang pertama, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan huruf, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca atau punktuasi. Contoh awalan dan kata depan. Yang pertama, awalan di dan ke. Contoh di depan dan kepada. Yang kedua, kata depan di dan ke. Contoh di pasar dan ke sekolah. Selanjutnya adalah huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital yang pertama. Huruf pertama, kata pada awal kalimat. Kedua, dipakai sebagai huruf pertama, tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Yang ketiga, dipakai sebagai huruf pertama, nama, bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring dipakai sebagai menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing. Tanda baca. Tanda baca merupakan pengganti intonasi, nada, dan tekanan yang muncul dalam ragam lisan. Pertama, tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. 3. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Kedua, tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. 2. Tanda koma digunakan untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. 3. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan dan keterangan aposisi. Tanda titik 2 dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemerian, dan tanda titik 2 itu tidak dapat dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pernyataan lengkap yang mengakhiri suatu pernyataan. Tanda hubung adalah tanda yang menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan dan dapat dipakai juga untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat. Tanda pisah juga dapat menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain yang menjadikan kalimat lebih jelas. Dalam pengetikannya, tanda pisah dinyatakan dengan dua buah tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudahnya. Berikutnya ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda elipsis juga menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Berikutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya dan dapat dipakai juga di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang
kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Terus tanda kurung siku. Tanda kurung siku mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Misalnya persamaan kedua proses ini. Perbedaannya lihat di halaman 35 sampai 38. Tidak dibicarakan. Tanda kurung mengapit angka atau huruf yang memerinci satu rute keterangan. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Tanda kurung mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tanda petik mengapit judul syair, karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya bacalah bola lampu dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lainnya. Misalnya tanya Basri, kau dengar bunyi kering-kering tadi. Tanda petik tunggal mengapit makna terjemah atau penjelasan kata ungkapan asing. Terus tanda apostrof. Tanda penyingkat atau apostrof menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Misalnya Ali kan kusurati. Kan sama dengan akan. Menunjukkan penghilangan bagian atau bagian angka tahun. Misalnya Ali kan kusurati.